Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaimah Bubia. Saya dari kelas 11 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik. Nah, teori klasik ini dikembangkan pada abad ke-17. Nah, terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh atas pemikiran teori klasik ini. Yang pertama ada Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut David Ricardo, teori pertumbuhan ekonomi ialah dengan adanya kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup, maka peningkatan produktivitas tenaga kerja akan tercapai, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Yang kedua, teori neoklasik. Di teori neoklasik ini ada dua tokoh yang berpendapat. Yang pertama adalah Schumpeter. Beliau berpendapat bahwa dasar proses pertumbuhan ekonomi ialah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wirausahawan. Yang kedua adalah Robert Sowell. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ialah urutan kegiatan yang berasal dari 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Nah, teori yang ketiga yaitu teori neokenis. Teori neokenis ini dikemukakan oleh Roy F. Harrod dan F. C. Dedoman. Mereka memiliki pandangan bahwa terdapat pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi, karena investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat yaitu teori W.W. Rostow. Beliau berpendapat proses pertumbuhan ekonomi di masyarakat berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Yang kelima yaitu teori Karl-Bucher. Karl-Bucher juga mengemukakan tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama produksi untuk kebutuhan sendiri, yang kedua perekonomian sebagai wujud perluasan pertukaran produk di pasar, yang ketiga perekonomian nasional berperan penting dalam perdagangan, yang keempat kegiatan perdagangan yang telah meluas hingga melintasi